Kalau kami tidak memaksa Anda harus ikut NKRI, jangan paksa kami ikut Yaman. Bagaimana kami harus ikut Yaman, Nyun Sewu? Bagaimana kami harus tunduk ke Yaman? Wong hebat Indonesia kok. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, al-fiqih, ya Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Kaum muslimin dan muslimat perindu ridha Allah, kami ajak untuk bersama-sama rehat sejenak, kunjung ke negeri para ulama, Mesir dan Yaman. Mesir dan Yaman. Ngajak umat Islam Indonesia supaya kangen kepada Yaman, cinta kepada Yaman, rindu kepada Yaman. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, enggak pokoknya Habib. Insya Allah dalam waktu dekat, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengunjungi tempat tersebut. Dan Anda bersama kami insya Allah. Insya Allah kami akan ada acara untuk ke Mesir, kemudian ke Yaman, ziarah pada guru-guru, ziarah tempat-tempat mulia, ziarah tempat menuntut ilmu anak-anak kita. Kulo ni tiang Blitar, metenate kulo teng Malang, ayo nyanyi. Yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, ya kayak kono bolak-balik nyanyi nih ya Tarim. Kita pernah hidup di satu kampung yang luar biasa, kampung indah, Tarim, Al-Khanna. Kampung Tarim adalah kampung mulia, wanitanya sangat terjaga, tidak ada wanita berkeliaran di pasar dan seterusnya. Dan jika ada wanita berjalan begitu, kalau lalu mendengar suara kaki orang di belakangnya, langsung berhenti, minggir, memberikan kesempatan kita yang berjalan di belakangnya untuk nyalip. Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang di kitab abad 4 tertulis hanya punya anak 3, di abad 9 kacek 500 tahun. Moro-moro muncul kitab baru, anak malih 4 ditambahi Ubaidillah, mbae wong-wong kuwi. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang mengerucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Di Hadramut itulah termasuk durjah Nabi itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, hijrah dari Irak tinggal di Hadramut. Lah apa bener Ubaidillah itu benar-benar anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Berdasar kitab abad 4 anak emong telu, enggak termasuk mbae wong kuwi. Bareng abad 9 terbit kitab baru, Ahmad bin Isa ketambahan anak siji jenenge Ubaidillah, mbae wong kuwi. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Tapi le Ubaidillah kuwi dudu anake Ahmad bin Isa, berarti dudu anak putune Kanjeng Nabi. Berarti wong-wong kuwi kabeh ya dudu anak putune Kanjeng Nabi. Di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Berarti Ubaidillah anak nomor 4 tambahan kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Ngono lho dong. Sakniki sing badhe dibuktikan niku. Tapi durung-durung wis ngamuk. Nah sing repote Marzuki arep ngomong terang-terangan rawani. Nah, sebab ro'es suriah ranting ya rodok bolo. Ranting tapi ranting. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahar, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga.
ngaji kitab opo ae tidak disyaratkan harus meyakini pengarangnya keturunan Nabi. Ora kudu meyakini pengarangnya keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, sampai ngerti ilmunya monggo, sampai apa kitab ini. Coba, sampai nggak saja jauh, buka saja sarahnya kitab Taufik. Siapa yang mensarai kitab Taufik? Baklawi itu. Berarti para santri ini kalau nggak mengakui itu, berarti ngaji kitab Taufiknya batal ilmunya. Batal. Karena yang mensarai itu Bahawi dari kalangan Habaib. Cek ngaku keturunan dibuktekne karo tes DNA ra gelem. Nah kuwi terus kepriben ngono lho. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf, membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya? Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Lewang nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Lek duduk keturunan Nabi, wani ngaku keturunan Nabi atas nama Nabi, kuwi ancamane neraka. Hadis Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahwasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Ya, selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia sebut satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Undang iki nek bakas masalah nasab misalnya wis aja diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Cek gampangnya nggak cerita aneh nih. Lah kok iso mbae kono luwih ngalim nawu sorop timbang Kanjeng Nabi lho, kuwi piye? Kakekane sekali duduk satu saat iso ngaji maca Yasin ping 90.000. Matahari oleh kakekane di stop dulu. Malaikat mungkar nakir di ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Neraka di Mi'raj sewengi ping 70. Lah ngene iki lek enggak endang di stop, suwe-suwe umat iki halu. Nah, kita harus selamatkan umat para rawuh. Jangan sampai pikiran kelebonan cerita-cerita khurafat. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada satu dua habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Tapi ada habib ini, loh itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin rendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru pada habaib. Jadi namanya kajian itu panggah penting para rawuh. Hasilnya opo nggih engko. Nek kula piyambak sangat berharap mangke bakdo pelatihan menteri-menteri selesai, menteri sampun mulai bekerja, kula pengen sangat ada Pak Hendro Priyono yang dulu aktif di BIN plus yang lain-lain, kempal di SK oleh menteri nopo kepala negara membuat semacam pansus nopo-nopo lah, kami nggak tahu namanya, untuk penelitian nasab dan untuk menyelamatkan sejarah bangsa.
Saya Marzuki sangat mengerti bahwa pengkajian tentang nasab itu penting. Hasil apa yongku? Saya sangat paham, sangat menerima bahwa kajian tentang nasab habaib harus dilakukan. Lamun wong kuwi ngaku-ngaku nasabe kenaro, saya nggak terlalu tertarik untuk melakukan pengkajian. Karena wong keturunan kenaro, opo duduk keturunan kenaro, kuwi ra enek dampake terhadap hukum. Tapi lek ngaku-ngaku keturunan Nabi, kuwi enek perkarane ngono lho. Siji, lek duduk keturunan Nabi, wani ngaku keturunan Nabi atas nama Nabi, kuwi ancamane neraka. Hadis Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge wani-wani ngapusi mengatasnamakan saya, loh kan bahaya toh. Silahkan ambil tempatmu di neraka. Masalahnya ngono kuwi. Terus lek cara Quran ngebin wongi ngebino neng bapake, aja dibin neng sing duduk bapake. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Insyaallah lek kiye NU lek Qur'ane ra usah ngrepek kok. Cuma rapayu dadi pengurus ranting. Ya rapo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ud'uhum li abaihim, panggil manusia itu ngebin ke bapaknya, jangan ke orang lain. Kalau bukan keturunan Nabi, jangan dipaksakan bin iki sampai kanjeng Nabi ra oleh. Kuwi lho masalahe. Jadi andai duduk ngaku keturunan Nabi nggak patek masalah saja. Ini masalah kuwi ngaku keturunane Nabi lah, kudu dicek toh, kudu dibuktikan toh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kita umat Islam ada kewajiban menghormati. Lek pancen keturunan Nabi tenan. Nabi dawuh, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Ingsun besok lek mati kanggo sampean kabeh ingsun tinggali perkara loro. Lek kuwi mok cekel tenan slamet kowe, lek ora ya wis cilaka. Napa perkara loro? Cekelono Quran lan keluargaku. Ojo mok pulosoro, ojo mok dolimi, ojo mok larani, ojo mok nyek-nyek. Saman ngenyek ngelokne anak putuku padha karo melecehkan bae to. Quran yo ngono, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad dawuh, dakwah iki aku ra njaluk opah kok. Dakwah iki aku ra njaluk bayaran. Mung tak jaluk bek menawa besok aku mati jogonen keluarga ngono kuwi. Halo. Di penting para rawuh ngeklirne iki jane keturunan tenan para to. Lek pancen keturunan tenan, yo ayo kita hormati. Lek duduk keturunan, ya mending hormat kiai, ngono lho. Dong. Penting mboten dikaji. Penting nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus
terus ada masalah hukum. Keturunane Nabi tenan kuwi ra oleh nrimo zakat.